Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG dalam jabatan kategori 2 HITS 2 tahun ajaran 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi, guru BAI SD Negeri 1 Tegalsari Kepanjen, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan nomor peserta PPG 35071600227. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan tahun 2023 dengan materi mengenal sholat Jumat, duha, dan tahajud pada kelas 4 fase B SD Negeri 1 Tegalsari Kepanjen. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Pak Habibi dalam pelajaran agama Islam. Pak Habibi hari ini akan menerangkan tentang wudhu. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasanya anak-anak diminta untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Ketua kelasnya. Ayo, ini kan. Persiapan. Siap. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
kasih Pak Habibie sampaikan kepada ketua dosen. Anak-anak, selanjutnya Pak Habibie ingin mengecek tentang persiapan pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak sehat semuanya ya? Kira-kira ini tadi kelasnya sudah dibersihkan apa belum? Persiapannya kemarin tadi malam sudah disiapkan untuk pembelajaran hari ini, buku-bukunya, UKS-nya, alat tulisnya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ya, Pak Habibie akan memberikan link absen ya kepada anak-anak. Ini nanti kita tolong untuk diisi ya. Nah, ini adalah linknya, ini tak kirim di dalam grup, nanti saya isi untuk daftar akhir ya. Siap? Ya. Pembelajaran seperti biasanya, Pak Habibie ingin mengingatkan kembali kesepakatan kita tentang pembelajaran ketika di dalam kelas. Kita harus tidak boleh jika ada yang kami sepakat untuk dikeluarkan, sepakat? Oke, jadi nanti pembelajaran harus kondusif, jangan sampai ada yang mengganggu teman-temannya ya. Siap nak? Kalau tidak mau mengikuti aturan yang telah kita sepakati, siap untuk dikeluarkan ya? Oke. Ini kita belajar tentang wudhu. Tujuan pembelajaran kita yakni adalah melalui kegiatan mengamati video dan demonstrasi murid mahir dalam melaksanakan wudhu dengan benar. Jadi kita nanti akan mengamati video dan mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan itu apa? Ya itu adalah praktek. Nah, siapa yang praktek? Ya itu adalah samian semua. Jadi dipraktekkan dan dilihat oleh teman-teman. Anak-anak, Pak Habibie ingin bertanya dulu sebelum kita ke pembelajaran. Kita kalau ingin sholat, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, kenapa kita kok harus wudhu? Sholatnya ya, karena wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Jika tidak punya wudhu, maka sholatnya wudhu ada kaitannya dengan sholat ya. Jika kita mau melaksanakan sholat, maka terlebih harus punya wudhu seperti yang kita ketahui. Ketika kita sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi anak-anak kalau sholatnya baik, insya Allah nanti perilakunya akan menjadi baik. Kira-kira siapa yang tidak ingin perilakunya baik? Ada apa tidak? Pasti tidak ada. Tapi semua menginginkan perilaku kita baik. Maka dari itu kita harus rajin sholat. Siap untuk rajin sholat? Ya. Pelajaran ya, kita coba dengarkan dulu musik ini. Kita biar relax dulu, kalau biar ketika mengikuti pembelajaran kita enak ya. Ini adalah suasana di pedesaan yang ada di salah satu Indonesia. Indah apa tidak ya? Indah sekali ya. Jadi relax saja ya. Kita dengarkan bersama-sama. Suasananya sunyi sekali ya. Tenang, damai. Amin. Relax apa tidak kalau mendengarkan ini? Jadi seperti yang kita ketahui, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran tentang wudhu. Nanti kita akan belajar tentang wudhu, kita akan mempraktekkan bersama. Nanti akan sudah dibagi kelompok oleh Pak
nanti ya untuk praktek bersama-sama. Penilaian hari ini nanti akan dinilai oleh Pak Habib bagaimana cara wudhu yang benar dan sempurna yang baik ya. Jadi seperti itu. Siap anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Materi kita yang tentang wudhu hari ini ya. Kira-kira Pak Habib ini bertanya terlebih dahulu. Ada yang sudah hafal niatnya wudhu? Siapa yang hafal? Angkat tangan. Coba bacakan niatnya wudhu. Nah, seperti apa? Tepuk tangan. Cepat sekali. Niat wudhu yang hari ini akan kita bahas nak ya. Alhamdulillah ternyata di kelas ini sudah anak yang sudah hafal terlebih dahulu ya. Jadi memang belajar itu tidak harus di sekolah nak ya, tapi belajar di luar itu juga bagus ya. Jadi ketika di sekolah tidak melanjutkan sudah hafal dari rumah. Jadi seperti itu. Pak Habib lanjut ya. Menayangkan sebuah video nanti sampean amati ya, terus Pak Habib minta anak-anak mencatat tentang yang Pak Habib tampilkan. Catat yang penting-penting saja, contoh mungkin niatnya wudhu itu apa, terus syarat-syaratnya apa. Jadi seperti itu gerakannya dimulai dari apa sampai apa gitu ya. Nih lanjut Pak Habib tayangkan. Ayo dicatat dalam bukunya. Kita luar bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, untuk ini adalah tata cara berwudu dan dilakukan Untuk menghilangkan air luka. orang Muslim yang akan menjalankan ibadah sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menggunakan aturan yang telah ditetapkan. Di antara aturannya, seorang yang akan menjalankan ibadah sholat harus membersihkan dirinya dari najis, hadas kecil dan hadas besar. Tata cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Perintah melaksanakan wudu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى الكعبين. Tadi sudah ditampilkan yaitu video yang pertama tentang turunan wudhu. Nah, sekarang video yang kedua Pak Habib akan menampilkan tentang video yang membatalkan wudhu. Nah, sekali lagi ayo diamati, kita catat hal-hal yang penting. Mana ya? Nih, tulis, diamati. Lihat Hal-hal yang membatalkan wudu. hal-hal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim hafizahumullah, wudu merupakan kegiatan bersuci dari hadas kecil yang termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Jika seseorang sudah melaksanakan wudu dan belum membatal wudunya, maka wudunya boleh digunakan beberapa kali sholat. Tetapi jika sudah batal wudu, maka harus mengulangi wudu agar bisa menjalankan sholat kembali. Setiap muslim wajib mengetahui secara rinci tentang perkara yang membatalkan wudu dan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan wudu. Sahabat muslim hafizahumullah, perkara yang dapat membatalkan wudu menurut ulama fikih terbagi menjadi 4 hal. Simak penjelasannya berikut ini. 1. Keluarnya sesuatu atau benda dari kemaluan atau keluar dari dubur. Sesuatu yang keluar baik berupa angin, benda cair maupun benda padat kecuali sperma, semuanya membatalkan wudu. Sperma yang keluar
justru mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudhu, yaitu mandi. Perintah melaksanakan wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Anak-anak, setelah kita tonton tadi ya penayangan dari video yang baru ditampilkan, kita simpulkan bahwasanya kita sudah mempelajari tentang syarat sahnya wudhu dan batalnya wudhu. Kira-kira tadi yang saya catat apa saja ya tentang syarat sahnya wudhu? Yang pertama diantaranya satu, dua, membasuh muka, terus tiga, ya membasuh tangan sampai ya. Jadi kalau membasuh tangan memang harus sampai siku-siku ya, biar sempurna. Kalau tidak sampai siku-siku kira-kira batal atau tidak? Tidak. Ya batal, tidak sah ya. Jadi seperti itu ya, karena memang syaratnya harus sampai siku-siku. Terus setelah itu apa lagi? Ya tubuhnya rambut ya. Itu semuanya itu dilakukan sampai berapa kali? Tiga kak? Iya. Terus ada lagi tadi penayangan tentang yang membatalkan wudhu. Sampai tadi itu sampai mata kaki ya, sampai apa? Membersihkan mata kaki. Terus ada lagi yang membatalkan wudhu. Tadi yang sudah sampai amati, yang sampai tulis apa? Saliman dengan ibu, batal apa tidak? Iya. Ya, sudah bagus. Kira-kira dari yang kita diskusikan tadi tentang video tadi, mau ada yang ditanyakan? Ya, sudah apa semuanya ya? Nah, itu tadi jawabannya teman-teman kalian. Sudah bagus semuanya jawabannya. Jadi Pak Guru disimpulkan tentang untuk ini adalah sebagai sarana agar sahnya sholat. Jadi kalau wudhunya tidak sempurna, wudhunya acak-acakan, ataupun kalau istilahnya bahasa sekarang wudhunya wudhu gepek kok, nah itu maka tidak sah. Kalau sudah tidak sah, sholatnya alias tidak sah. Jadi seperti itu ya kesimpulannya ya. Sudah. Terus ada hikmahnya juga, memberikan hikmah wudhu dalam kehidupan. Jadi kalau apa namanya, kalau kita mau berwudhu, hati kita akan bersih. Kalau sudah bersih, akan diterapkan kepada perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan pasti melakukan kebaikan. Katanya sholat itu mencegah dari perbuatan apa? Keji dan munkar. Ya, jadi kalau pasti diawali dengan itu, kalau wudhunya baik, sholatnya baik, pasti akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Sudah, jadi seperti itu nah ya. Selanjutnya Pak Habibie ingin membagikan kelompok. Membagikan kelompok ada 3 macam kelompok, yaitu kelompok kuning, kelompok hijau, kelompok yang ketiga adalah merah. Ya, jadi tak bagikan kelompok ini ada penjelasan dari Pak Habibie. Pak Habibie minta dibagi menjadi 3 dari kelompok
Yang pertama tadi kuning absen 1 sampai absen 10. Dari absen 11 sampai 20 kelompok 2. Terus yang sisanya adalah kelompok 3. Kita mengambil apa namanya kelompok sendiri masing-masing. Ayo, kawan. Setelah kita belajar tentang wudhu, mengamati semuanya dulu, kita sudah membagi kelompok. Ini akan dipraktekkan oleh teman kalian. Ini ada beberapa teman kalian, 3 diantaranya akan mempraktekkan. Yang pertama yaitu wudhu yang tidak sempurna. Yang kedua, ini adalah wudhu yang sempurna, sudah basah semuanya, terbasuh semuanya. Yang ketiga, ini adalah sempurna dengan doanya, dengan niatnya. Ya, ayo mulai dari yang pertama, coba dipraktekkan. Siapa namanya? Ya, Zakir. Praktekkan wudhu yang tidak sempurna itu seperti apa, Zakir? Pak, sampai. Terus apa? Sempurna ini nak? Ini tidak sempurna ya, karena urutannya saja sudah salah ya. Sudah. Yang kedua, coba sampean wudhu yang sempurna itu urutannya seperti apa? Ya, terus muka, setelah muka, lalu kedua tangan, terus setelah itu kaki harus semua. Ya. Terus yang ketiga, coba yang ketiga ini adalah yang paling sempurna juga adalah bersama niatnya dulu dibaca. Terus masuk setelah itu kedua tangan, setelah kedua tangan baru tumbuhnya rambut, setelah itu ya gunting. Terus setelah itu setelah gunting baru kaki ya, seperti itu ya. Ini sudah bagus semuanya ya. Jadi inilah tadi adalah praktek dari teman-teman kalian ya. Ada yang belum sempurna, ada yang sudah sempurna, dan ada yang bahkan sudah sempurna sekaligus niat dan doanya. Terima kasih, diberi aplaus untuk teman kalian. Ayo anak-anak, dari pemaparannya teman-teman kalian mungkin ada yang mau ditanyakan. Ayo, siapa yang mau tanya? Siapa? Mau tanya? Ya, ayo tanya dulu. Apa? Ayo dan, siapa namanya Juan? Oh, ada yang mau bertanya tentang niatnya wudhu? Zakir, bagaimana Zakir? Niatnya wudhu Zakir? Terus ada yang mau menanggapi betul atau tidak? Nah, oke, ada yang lain, pertanyaannya lain. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Siapa? Ayo. Mau bertanya? Tanya apa? Ya, itu tadi nak hasil dari tanya jawabnya Samyan dengan yang telah dipaparkan oleh teman-temannya. Itu tadi ya tentang niatnya wudhu. Niatnya wudhu sudah paham ya, niatnya wudhu ya. Jadi kita harus melaksanakan wudhu terlebih dahulu sebelum sholat. Ya, niatnya nawaitul wudhu'an raf'il hadasil asghari syarrul lillahi ta'ala
Jadi wudhu ini adalah sebagai syarat sholat. Ya, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kalau kita mau sholatnya sah, jadi kita harus punya wudhu terlebih dahulu. Ya, dan juga wudhu itu juga sebagai pembersih hati kita agar kita terhindar dari perbuatan terkeji dan tercela. Ya, jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Ya anak-anak, hasil dari proyek kalian tadi ya, ayo kita tempelkan bersama-sama di majalah dinding ini. Ayo sekarang kita tempel. Nah, gantian, bergantian. Oke, bisa. Nah, satunya, nah, ini sudah, ini adalah beberapa cara. Ya, ini ya, ayo ditempel. Nah, ini punya temannya. Di sini ada niatnya wudhu. Yang pertama adalah membersihkan kedua tangan. Setelah itu kumur-kumur, membersihkan hidung. Terus ini adalah dari pelaksanaannya, membersihkan wajah, ya, membersihkan wajah sekaligus niat. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan. Ketiga adalah membasuh rambut, ya, ubun-ubun. Yang selanjutnya adalah kuping. Setelah itu baru kaki. Setelah terakhir kita berdoa. Ya, siapa yang ada doanya? Yang di situ ada doanya tadi punya siapa? Nah ini, ayo coba ditempel, ditempel yang ada doanya. Nah, oh pinter. Ya, nah ini ya sama ya, ini cuma batasnya beda. Yang terakhir ada doa. Di sini doanya kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ba'athni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal sholihin. Ayo lanjut. Ya, terus yang lain. Nah, ini sama ya. Bentar, wait. Lanjut. Ditempel. Lanjut. Lanjut. Tempel. Oke. Oke. Ayo sini. Bisa disampaikan sebelum Pak Budi tutup. Jadi bertanya terlebih dahulu. Tadi apa yang kalian sampaikan dalam pembelajaran hari ini? Ayo coba apa? Jawab. Ya, silakan. Saya bisa tahu artinya wudhu. Oh, bisa tahu artinya wudhu. Sebelumnya belum tahu ya. Terus ada lagi. Tahu niatnya wudhu. Tahu niatnya? Coba aja dibaca niatnya wudhu seperti apa dah? Niatnya wudhu. Ya, coba sekali lagi ayo kita baca bareng-bareng niatnya wudhu. Menjadi pembelajaran ini. Bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah, tetap semangat ya, terus tetap semangat dalam pembelajaran DAI ya. Terus coba nanti kira-kira apa yang akan sama lakukan ketika sudah tahu tata cara di apa ya? Langsung praktek. Langsung praktek. Oh
Ya, nanti praktekkan di rumah ya. Bagaimana itu tadi yang sudah dipraktekkan oleh teman-teman itu bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya. Jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah terima kasih anak-anakku. Semoga pembelajaran hari ini memberikan kita kemanfaatan, keberkahan bagi kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan baik yang diawali dengan wudhu, karena sempurnanya wudhu akan akan menjadikan sholat kita menjadi sah ya. Terima kasih anak-anakku, jangan bosan-bosan untuk terus belajar ya, untuk memperbaiki untuk kita terus kita tingkatkan, kita sempurnakan ya. Sekali lagi jangan untuk seperti model bebek yang cek-cek ya, kita harus sempurna ya. Jadi seperti itu Pak Bibi, sampaikan terima kasih sekali lagi Pak Bibi hari ini pembelajaran hari ini ya. Nanti setelah ini Pak Bibi kasih link untuk mengerjakan fisis ya, PR di rumah ya, kita kumpulkan nanti di pertemuan yang akan datang ya. Kita mengerjakan di rumah, kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Jadi anak-anak ya, ini nanti sampean kerjakan di rumah ya. Pak Bibi kasih tugas puisis ya. Caranya dengan mengklik ini, nah diklik OK, nanti akan ada kelasnya. Ini kita kerjakan di sini. Kasih link untuk mengerjakan fisis ya, PR di rumah ya. Kita kumpulkan nanti di pertemuan yang akan datang ya. Kita mengerjakan di rumah, kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya Pak Bibi mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita tetap sehat, semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk semangat. Terima kasih.